Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab atau kutub Ta'zimus Sunnah, mengagungkan sunnah Rasul SAW, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafidhallahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan kajian ini di bab pertama, fi ta'zimis sunnah. Kalau di cetakan saya halaman 14, qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, akhbarani Abu Hanifata ibnu Sammak ibnil Fadl Asy-Syahabi qala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hanifah ibnu Sammak. Bukan Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, salah satu imam 4 mazhab, ya. Ini Abu Hanifah yang lain. Abu Hanifah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia berkata, haddatsani Ibnu Abi Dzi'bin anil Muqri an Abi Syurai al-Ka'bi. Ini penyebutan riwayat-riwayat para perawi. Kata Abu Hanifah tadi, menceritakan kepadaku Ibnu Abi Dzi'bin dari Al-Muqri, dari Abu Syuraih Al-Ka'bi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala amal fathi. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika penaklukan kota Mekah, man kutilahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain. In ahabba akhadal aqla wa in ahabba falahu qawat. Di sini disebutkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang terbunuh dari keluarganya atau saudaranya, maka dia mendapatkan salah satu dari 2 pilihan. Yang pertama, in ahabba akhadal aqla. Ya, kalau dia mau, boleh dia mengambil denda, ya, dari yang membunuh. Wa in ahabba falahu qawat, atau pilihan yang berikutnya, dia memilih untuk orang yang membunuh tersebut dikisos. Ini Ibnu Abi Dzi'bin meriwayatkan dari Al-Muqri, dari Abu Syuraih, sabda Rasul tadi. Qala Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah sekali lagi bukan Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, salah satu ulama dari 4 mazhab. Abu Hanifah berkata, fakultu li ibni Abi Dzi'bin, ya, aku berkata kepada Ibnu Abi Dzi'bin yang meriwayatkan hadis tadi,
Atakhudhu bihada ya Abul Harith? Apakah engkau berpendapat seperti hadis tadi, wahai Abul Harith, wahai Ibnu Abi Dhi'bin? Fadaraba sadri. Maka Ibnu Abi Dhi'bin pun memukul dadaku. Ya. Ini bentuk ta'zimus sunnah, pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena ucapan Abu Hanifah tadi tidak mencerminkan, mengagungkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Abi Dhi'bin meriwayatkan hadis, kemudian kata Abu Hanifah, apakah engkau mau berpendapat seperti hadis Rasulullah SAW tadi? Na'udzubillah min dzalik. Ini pelecehan terhadap hadis Rasulullah SAW. Seolah hadis Rasul itu boleh untuk dibuang, boleh hanya sekedar diriwayatkan saja, tidak perlu diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ibnu Abi Dhi'bin marah, kemudian memukul dada Abu Hanifah tadi. Bahkan wasaha alayya siyahan katsira. Bahkan beliau teriak, ya, marah kepada orang yang istilahnya melecehkan hadis Rasulullah SAW. Wa nala minni. Beliau pun terus mencela, mencaci maki Abu Hanifah tadi yang melecehkan sabda Rasulullah SAW. Waqal, seraya berkata, Ibnu Abi Dhi'b berkata, uhaditsuka an Rasul SAW wa taqulu ta'khudhu bihi. Kata Ibnu Abi Dhi'b, aku telah menceritakan sabda Rasul kepadamu, aku telah meriwayatkan hadis Rasul SAW kepadamu, namun engkau mengatakan, apakah engkau mau berpendapat dengan sabda Rasul tadi? Maka Ibnu Abi Dhi'b melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, na'am akhudhu bihi. Iya, aku berpendapat dengan hadis Rasul SAW tadi. Wa dzalikal fardu alayya wa ala man sami'ahu. Dan itu wajib bagiku dan wajib bagi yang mendengarkan hadis tersebut. Ini adalah salah satu kewajiban seorang muslimah. Kalau mendengar hadis Rasulullah SAW yang sahih, kalau itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat, dengan perintah, maka sami'na wa ata'na. Itu kewajiban atas kita semuanya. Kalau berkaitan dengan kabar berita, wajib sami'na wa saddaqna. Kita mendengar dan kita benarkan. Bukan ditentang, bukan dilecehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh oleh Abu Hanifah tadi. Ya. Kata Ibnu Abi Dhi'b, iya, aku berpendapat dengan hadis tersebut, dan itu wajib atasku dan wajib atas orang-orang yang mendengarkan hadis tersebut. Innallaha ikhtara Muhammadan minan nas fahadahum bihi wa ala yadai. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Muhammad di antara manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Ya. Kata Ibnu Abi Dhi'b, sesungguhnya Allah memilih Nabi Muhammad SAW di antara manusia. Nabi Muhammad manusia pilihan, manusia terbaik di antara semua manusia. Allah pilih sebagai Nabi yang terakhir. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Sunnah beliau berlaku sampai hari kiamat. Ya. Seperti yang sering sekarang ini, ya, salah satu hikmah di balik virus corona atau wabah virus corona, banyak orang-orang sekarang mengenal beberapa sunnah yang mahjurah, yang banyak ditinggalkan, dilalaikan, bahkan tidak diketahui oleh manusia. Seperti ketika azan, ya, mungkin selama hidup kita, ya, yang usia sampai mungkin 60 tahun, baru mungkin kali ini mendengar dikumandangkannya sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Ya, memang tidak ada takdir Allah yang jelek 100%, tidak ada. Pasti hikmah baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Ya, meskipun terkadang kita tidak mengetahui semuanya. Intinya banyak sunnah Rasul yang diketahui ketika di tengah virus corona ini. Di antaranya tadi adanya lafaz sallu fi buyutikum ketika hujan deras, ketika ada angin kencang, atau sekarang ketika ada wabah virus corona.
Ya, meskipun banyak manusia yang masih ngeyel, tetap ingin sholat di masjid meskipun keadaan sudah parah seperti ini. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah salah satu sunnah Rasul. Ketika ada sebuah musibah, wabah, ada halangan untuk orang berkumpul di masjid misalnya, maka sholat di rumah. Nah, ini kemudian Islam. Ini bentuk kita lari dari sunnah kepada sunnah Rasulullah SAW yang lainnya. Tetap akan dapat pahala. Ya, kalau malah ngeyel, bahkan malah memudaratkan manusia yang lain, na'udzubillahi min dzalik. Ya, lebih banyak mendapatkan dosa daripada pahalanya. Intinya sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah Rasul yang sekarang diketahui oleh manusia yang dulunya terlupakan, yang dulunya tidak diketahui, banyak. Di antaranya juga adanya istilahnya physical distancing seperti ini. Itu adalah salah satu sunnah Rasul. Kalau ada penyakit yang dari luar tidak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Itu sunnah Rasulullah SAW yang sekarang juga banyak diketahui oleh manusia. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Intinya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abi Dhi'bin mengatakan kewajiban seorang muslimah adalah mengambil, berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW. Karena Allah memilih Nabi Muhammad untuk apa? Fahadahum bihi wa ala yadai. Yang dengan Nabi Muhammad Allah berikan hidayah kepada manusia. Di antaranya tadi, Rasul banyak memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Di antaranya juga di tengah wabah virus corona ini banyak juga kaum muslimin yang menghafalkan zikir-zikir yang Rasul ajarkan. Meskipun banyak juga yang memakai zikir-zikir yang bid'ah, bahkan yang syirik juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini lebih parah daripada wabah virus corona. Intinya sekali lagi, kewajiban seorang muslimah meyakini khairal hadi Muhammad SAW, sebaik petunjuk Nabi Muhammad SAW, karena Allah memilih beliau di antara semua manusia. Untuk Allah memberikan petunjuk kepada manusia lewat lisannya Rasulullah SAW. Wa akhtara lahum makhtara lahu wa ala lisani. Allah memilih bagi manusia apa yang Allah pilihkan untuk nabinya. Artinya apa yang Rasul sampaikan itu untuk kemaslahatan manusia. Seperti yang sekarang ini telah diketahui oleh banyak manusia. Bagaimana jaga jarak atau lockdown PSBB itu salah satu yang juga telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW berabad-abad yang lalu. Ini menunjukkan kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Fa'alal khalqi an yattabi'u, maka wajib bagi manusia untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ta'i'in, dalam rangka mentaati beliau, au dakhirin, tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. La makhraja li muslimin dzalik, tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali hal tadi, taat, tunduk, patuh kepada ajaran Rasulullah SAW. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memiliki pilihan untuk mereka punya pilihan yang lainnya, memilih apa yang diajarkan oleh Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal wa masakat, kata Abu Hanifah, Ibnu Abi Dhi'bin terus berpidato, berceramah, terus memarahi dia hatta tamanaitu an yaskuta, sampai aku berharap semoga Ibnu Abi Dhi'bin itu diam. Ini sekali lagi sikap as-salaf. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, memang di dunia ini tidak pernah terlepas dari orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang melecehkan sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak mau sami'na wa ta'na, sami'na wa sadaqna kepada sabda Rasulullah SAW.
Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, di tengah wabah virus corona yang semakin hari semakin parah, banyak korban berjatuhan, ya. Mereka tetap ngeyel mau sholat di masjid, padahal sudah zona merah misalnya. Bahkan demo di hadapan atau di depan masjid. Padahal jelas sabda Rasulullah memberikan keringanan bagi mereka. Allah juga mengatakan wala tulqu biaidikum la tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, la darara wala dirar. Ya. Rasul juga memberikan hiburan bahwasanya orang yang sakit atau yang musafir atau yang ada halangan ketika tidak bisa beribadah seperti biasanya akan tak mendapatkan pahala seperti dia dalam keadaan normal. Masih ngeyel saja. Ini sekali lagi seperti orang Abu Hanifah tadi. Sekali lagi bukan Abu Hanifah yang imam ahli sunnah, imam dari 4 atau salah satu dari 4 mazhab, ya. Ini ngeyel, menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini, inilah sikap salaf, yaitu sami'na wa ta'na kepada sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengagungan as-salaf terhadap sabda Rasulullah SAW. Yang mereka sampaikan dalam ceramah hanyalah qaula Rasulullah SAW. Tidak sekedar omong kosong, asbun atau askom saja. Salafus saleh betul-betul beragama ala ilmin, di atas ilmu, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat yang bisa kita petik dari kisah ini bahwasanya bagaimana sikap tegas keras salaf terhadap orang-orang yang menentang hadis Rasulullah SAW. Ya, tidak lembek, tidak melempem, namun mereka tegas, tidak basa-basi. Nah, kemudian juga dari kisah ini kita bisa mengambil faedah pelajaran bahwasanya keras pada tempatnya itu adalah obat untuk orang-orang yang ngeyel, untuk orang-orang yang keras kepala. Sebagaimana dulu kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendapati seorang yang bernama Sabir. Dia sering bertanya tentang hal-hal yang mutasyabihat, syubuhat. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dipanggil dia. Kemudian dipukul kepalanya sampai berdarah. Memang beliau penguasa, hak beliau. Apa yang bisa dipetik oleh Sabir yang terkena sanksi keras dari Umar bin Khattab karena dia memiliki syubhat? Dia pun mengakui pada akhirnya di zaman fitnah, perpecahan umat di zaman Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, beliau pun mengatakan, aku telah mengambil faedah dari sanksi yang diberikan oleh Umar bin Khattab sehingga beliau tidak ikut fitnah di zaman Khawarij tersebut. Ini terkadang tegas keras menjadi obat bagi orang-orang yang ngeyel tersebut. Ini bantahan bagi orang-orang yang suka mencela orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan tegas, dengan keras pada tempatnya. Dengan alasan harus lemah lembut. Kita katakan betul, lemah lembut salah satu bagian dari syariat, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Orang-orang yang memang butuh dikerasi harus dikerasi, bukan dilemah lembuti. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Itu yang ada, yang merupakan sunnah Rasulullah SAW dan juga yang diajarkan oleh para salafu as-saleh. Kita lanjutkan. Riwayat berikutnya, qala asy-Syafi'i, masih dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Ini ucapan yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah sepakat kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya alias haram baginya untuk dia meninggalkannya karena ucapan fulan dan fulan, ucapan ustadz atau ucapan
kiai atau ucapan tokoh agama. Ucapan Rasul harus didahulukan di atas ucapan siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sekali lagi kata Imam Syafi'i, telah sepakat kaum muslimin, barang siapa yang telah jelas sunnah Rasul SAW, maka haram baginya untuk meninggalkannya karena ucapan seseorang. Ya, siapapun orang tersebut. Seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, banyak sunnah Rasulullah SAW yang diterapkan di zaman wabah virus corona seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskannya dari kita semuanya. Kalau ada orang yang telah disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah tersebut, namun dia masih ngeyel, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah orang-orang yang tidak ada pengagungan kepada sunnah Rasul meskipun dia mengaku cinta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bisa kita petik dari ucapan Imam Syafi'i di sini, kewajiban kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul, untuk mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ucapan Rasul itu di atas semua ucapan manusia, siapapun orangnya. Qala Al-Humaidi rahimahullah ta'ala, Imam Al-Humaidi, beliau adalah salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Qala Al-Humaidi, rawa Syafi'iyyu yauman hadithan. Imam Al-Humaidi meriwayatkan dari Imam Syafi'i, atau Imam Humaidi berkata, Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Pada suatu hari Imam Syafi'i pernah mengajarkan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis. Fakultu, kemudian kata Imam Al-Humaidi, atakhudhu bihi, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Faqala, maka Imam Syafi'i pun berkata, ra'aitani kharastu min kanisa, apakah engkau melihatku keluar dari gereja? Aku muslim. Ya, itu maknanya. Aku seorang muslim yang wajib berpegang teguh dengan hadis Rasul. Aku bukan orang Nasara yang keluar dari gereja sehingga aku meninggalkan hadis Rasul SAW. Au alayya zunnarun, atau apakah engkau melihat aku memakai salah satu syiarnya orang-orang kafir, hatta idza sami'tu an Rasul sallallahu hadisan la aqulu bihi, sehingga ketika aku mendengar sabda Rasulullah SAW, aku tidak berpendapat dengannya. Ini adalah ketegasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengajarkan kita untuk ittiba'us sunnah. Ya, terutama bagi yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i. Ini adalah ajarannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, agar umat Islam ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ngeyel. Nah, wa su'ila Syafi'i an mas'alatin, masih dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang suatu permasalahan agama. Faqala, kemudian Imam Syafi'i menjawab dengan hadis Rasulullah SAW. Ruwiya fiha kada wa kada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda demikian, Rasul bersabda demikian. Ini dahulu ulama salaf. Jawaban mereka hanyalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengajarkan umat untuk beragama hanya berdasarkan logika atau perasaan atau adat istiadat, tidak. Namun mereka mengajarkan umat qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sa'il, orang yang bertanya berkata lagi, ya Abu Abdillah taqulu bihi, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat seperti hadis Rasulullah SAW tadi? Farta'ada asy-Syafi'iyyu wantafadha. Ya. Kalau terjemahannya, Imam Syafi'i pun gemes melihat orang tersebut, yang intinya seolah-olah melecehkan sabda Rasul SAW, seolah-olah menganggap Imam Syafi'i ini tidak mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farta'ada, artinya sampai gemetar beliau saking marahnya. Wantafadha, waqala, seraya berkata, iya hada, hei, ai ardin tukilluni wa ai samain tudilluni.
Imam Syafi'i mengatakan, wahai fulan, bumi mana yang akan aku jadikan pijakan, dan langit mana yang akan menjadi naungan bagiku? Idza rawaitu an Rasulullah sallallahu hadisan falam akul bihi. Ketika aku meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu, aku tidak berpendapat sebagaimana hadis tersebut. Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin. Na'am ala sam'i wal basar. Aku mendengar dan aku berpendapat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, beberapa riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana judul babnya fi ta'zimi sunnah, menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i, ulama salaf, mereka sangat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan di sini lagi ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Ahmad rahimahullah. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad berkata, "Marradda hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halaka." Barang siapa yang menolak, membantah hadis Rasulullah SAW, maka dia di tepi jurang kehancuran. Ya. Ini yang harus betul-betul diingat oleh kaum muslimin. Yang menentang sabda Rasul, menentang sunnah Rasul, maka dia di jurang tepi kehancuran. Sebagaimana dalam ayat surat An-Nur yang sudah kita baca, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, barang siapa menolak hadis Nabi SAW, maka dia di tepi jurang kehancuran. Entah menolak lafadznya, karena banyak versi penolakan terhadap hadis Rasulullah SAW. Entah menolak hadisnya secara total, secara periwayatan atau secara makna, atau menolak dari sisi maknanya dengan ditakwil-takwilkan. Seperti ada seorang yang bernama Muhammad Al-Arifi, dai kondang di Arab Saudi, dai Harokah, murid dari Salman Al-Auda, yang ngotak-atik hadis Rasulullah SAW tentang pemimpin kaum muslimin. Yaitu sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi." Akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku nanti yang tidak berpegang teguh dengan ajaranku, yang tidak mengikuti sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang zalim. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sikapku ketika mendapati pemimpin yang seperti itu, yang tidak berhukum dengan hukum Rasul dan hukum Allah, tidak mengikuti ajaran Rasul, dan dia zalim, dia curang, dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Isma'wati, tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dirampas hartamu, dipukul punggungmu, isma'wati, dengar dan taati. Kata Muhammad Al-Arifi, itu kalau pemimpinnya hanya mendolimi perorangan, maka wajib mendengar dan taat. Tapi kalau yang didolimi itu rakyat, kedolimannya itu merata kepada semua masyarakat, warga negara, penduduk negeri itu, maka tidak wajib mendengar dan taat. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan ketika ditanyakan tentang hal ini, beliau mengatakan ini sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menolak makna yang terkandung dari sabda Rasulullah SAW untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka hati-hati. Ini salah satu contoh dai-dai penyesat umat, dai-dai yang juga terkadang mincela-minceli, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian para masyayikh seperti Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis yang menyampaikan bahwasanya terkadang
Muhammad Al-Arifi ini menyerukan untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Namun di saat yang lain tadi ya menyatakan boleh memberontak, boleh tidak mendengar dan taat kepada pemimpin yang mendolimi rakyatnya. Ini sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah orang-orang yang al-mutalawinun, ya, mincela-minceli, bunglon, linplan, ikut mana arah angin. Maka hati-hati. Ya. Dan yang kita lihat juga banyak dai-dai yang mengaku salafi namun juga seperti ini kelakuannya, pelin-pelan, mincela-minceli. Ya, terkadang mencela pemimpin, terkadang memuji, terkadang menyeru kepada taat kepada pemimpin, terkadang mengatakan paling dosa, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Kata Imam Ahmad, man radda hadisan Nabi SAW fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang membantah hadis Rasul SAW, maka dia di tepi jurang kehancuran. Qala al-Barbahari rahimahullah. Ya, kemudian dinukilkan ucapan Imam Barbahari, idza sami'ta ar-rajula yat'an fil athar. Apabila Anda mendengar seseorang mencela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, au yuridu ghairal athar, yang punya mungkin PDF mungkin ada yang kurang itu, au yuridu ghaira, tambahkan ghairal athar. Ini kita nukil dari bukunya langsung Imam Barbahari Syarh Sunnah. Kata Imam Barbahari, apabila Anda mendengar seseorang mencela hadis Rasul atau dia menginginkan selain hadis Rasul, disampaikan hadis, mintanya ucapan filosof misalnya, pinginnya selain sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita sampaikan hadis Rasul SAW, orang itu mengatakan apa nggak ada lagi selain hadis Rasul SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Imam Barbahari, fattahimhu alal Islam. Ragukan tentang keislamannya. Kalau orang itu membantah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menolak sabda Rasul SAW. Wala tasyuku anna sahibu hawa. Jangan ragu lagi kalau orang ini pengekor hawa nafsu, mubtadi' dan ahlul bid'ah. Ini sekali lagi salah satu ciri ahlul bid'ah, menolak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau mengotak-atik hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian qala Abul Qasim Al-Asbahani. Imam Abul Qasim Al-Asbahani yang hidup pada abad 6 Hijriah, meninggal tahun 535 Hijriah, beliau berkata, qala ahlus sunnah minas salaf. Berkata ahlus sunnah dari ulama salaf, idza ta'ana ar-rajul 'alal athar yanbaghi an yuttaham 'alal Islam. Apabila ada seseorang mencela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya dipertanyakan tentang keislamannya. Ini mirip dengan ucapan Imam Al-Barbahari tadi. Orang yang menolak, mencela sabda Rasul SAW, ini sekali lagi perlu dipertanyakan tentang keislamannya. Meskipun tidak boleh kita gegabah kafir mengkafirkan orang tersebut. Bukan berarti melakukan keislamannya kita kafirkan, tidak. Namun sekali lagi yang paling inti di sini bagaimana pengagungan salaf terhadap sunnah Rasul, pembelaan salaf terhadap sunnah Rasul, sekaligus sikap tegas keras mereka kepada yang menolak ataupun yang melecehkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan lagi riwayat dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, sami'tu Yahya bin Yahya, yakni Aba Zakaria At-Tamimi An-Naisaburi. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Imam Az-Zuhli berkata, aku mendengar Yahya bin Yahya yang kunyanya Abu Zakaria At-Tamimi An-Naisaburi yang meninggal tahun 226 Hijriah, yaqul, Yahya bin Yahya, ulama salaf berkata, az-zabbu anis sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah. Membela sunnah Rasul SAW itu lebih mulia dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipegang erat oleh dakwah salafiyah. Karena memang dakwah salafiyah hanyalah dakwah yang menyuruh kepada ittiba'us salaf. Di antaranya ini. Ini manhaj salaf. Lebih memprioritaskan membela sunnah Rasul SAW. Dibandingkan meneriakkan jihad-jihad melawan orang kafir.
Bukan kita meremehkan masalah jihad, tidak. Tapi inilah metode salaf dalam berjihad. Jihad yang paling utama di sini, kata beliau, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan membela sunnah Rasul lebih mulia dibandingkan berjihad di medan pertempuran? Ya. Sekali lagi, bukan meremehkan masalah jihad. Kalau memang jihad dengan pedang itu sudah ada syarat-syarat yang terpenuhi, maka harus orang itu berjihad tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh para ahli ulama. Namun di sini ini manhaj salaf. Mereka mengatakan membela sunnah Rasul, membantah yang mencela sunnah Rasul itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena kalau berjihad di medan pertempuran, ya, itu semua orang yang awam, yang talibul ilmi, yang ulama pun juga bisa menghunuskan pedang. Tapi kalau membantah orang yang mencela sunnah Rasul, membantah alil ahwa, alil bid'ah, itu hanya khawasul ummah. Hanya dilakukan oleh orang-orang spesialis khusus, ya, yaitu para ulama atau yang mengikuti jejak ulama dari para penuntut ilmu agama, tidak sembarangan. Kalau sekedar turun di medan pertempuran dengan menggunakan pedang, orang-orang awam pun ya bisa. Namun di sini ada ilmu khusus membantah ahli al-bidah, enggak sembarangan orang bisa melakukannya. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Yahya dari ulama salaf bahwasanya membela sunnah Rasul lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bukan meremehkan masalah al-jihad, cuma ini sekali lagi skala prioritas dalam manhaj as-salaf. Nanti akan dibawakan lagi ucapan yang senada dengan hal ini. Qala Muhammad, berkata Imam Az-Zuhli, qultu li Yahya, aku berkata kepada Yahya bin Yahya tadi, ar-rajul yunfik malahu wa yut'ib nafsahu wa yujahid. Ya. Imam Az-Zuhli ingin untuk lebih meyakinkan lagi. Beliau bertanya, bagaimana kalau orang itu menginfakkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah? Dia menguras tenaganya untuk berjihad di jalan Allah, berperang, berjihad di jalan Allah. Fahada afdal minhu, apakah orang itu yang membela sunnah Rasul lebih mulia dibandingkan orang tersebut? Qala na'am bi katsir. Kata Yahya bin Yahya dengan tegas, tetap beliau mengatakan, iya, orang yang membela sunnah Rasul lebih utama, lebih afdal bi katsir, lebih banyak keutamanya dibandingkan yang berperang di medan pertempuran. Ini manhaj as-salaf. Makanya dakwah salafiyah yang didengungkan terus adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Bagaimana memurnikan Islam dari kotoran yang menempel dengan membantah ahlul bid'ah dan membantah syubhat-syubhat mereka dan mentarbiyah umat di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang lebih mulia. Inilah bedanya manhaj salaf dengan manhaj kelompok teroris ataupun kelompok khawarij, kelompok arokah yang mereka selalu meniadakan jihad, perang dan terus perang tanpa mau tahu tentang sunnah Rasul SAW. Mereka sumum bukmun umyun kalau sunnah Rasul dilecehkan. Na'udzubillah min dalik. Padahal salah satu kiat untuk meraih kejayaan umat dengan ittiba'us sunnah, dengan ta'zimus sunnah seperti yang dipraktekkan oleh para salafus saleh dan mereka telah mengalami kejayaan. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Musallam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Musallam yang meninggal tahun 224 Hijriah berkata, al-muttabi' li sunnah kal qabidi alal jamr. Orang yang mengikuti sunnah itu seperti orang yang memegang bara api. Terasing. Bukan hanya ahli bid'ah saja yang mengasingkan mereka. Bahkan dari golongan yang mengaku ahli sunnah. Juga terkadang melecehkan. Terkadang nyinyiri yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, apalagi masalah syariat poligami yang termasuk salah satu sunnah Rasul SAW. Wa atazawwajun nisa, kata Rasul, aku menikahi perempuan-perempuan, aku berpoligami.
Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya. Bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku ahli sunnah, baik akhwatnya, ikhwannya, ya, sebagian mereka kalau masalah poligami seperti ini, naudzubillah min dzalik, melecehkan, mengusir orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW tersebut. Makanya kata beliau, al-muttabi li sunnah kal qabid alal jamr. Orang yang mengikuti sunnah Rasul itu kal qabid alal jamr, seperti memegang bara api. Ya, dan sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, as-sabir ala dini kal qabid alal jamr, yang bersabar berpegang teguh dengan agamanya itu seperti memegang bara api. Ya, panas, namun memang harus tetap istiqamah, dan itu akan baik akibatnya. Ya, sekali lagi, ini ucapan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tahun 223 Hijriah, atau yang meninggal tahun 224 Hijriah, yang hidup di abad ketiga Hijriah, yang masih dekat dengan masa salaf. Beliau merasakan sendiri bahwasanya yang mengikuti sunnah itu terasing, banyak yang mengasingkan, apalagi di zaman sekarang ini. Makanya kita katakan tadi, bukan hanya yang di luar sana, bahkan yang di dalam, atau kalau bisa dikatakan bahkan terkadang Ahlussunnah terasing di kandang sendiri, Ahlussunnah terasing di asrama sendiri. Namun inilah sunnatullah, al-Islam bada ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kemudian kata beliau, wa huwal yaum indi afdal minad darbi bisuyufi sabilillah. Dan berpegang teguh dengan sunnah pada hari ini itu lebih mulia dibandingkan menghunuskan pedang di medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semakna dengan ucapan Yahya bin Yahya tadi. Artinya ulama salaf memiliki satu manhaj, membela sunnah Rasulullah SAW lebih mulia dibandingkan berjihad di jalan Allah. Di antaranya tadi karena sebab yang membela sabda Rasul hanyalah orang-orang khusus, orang-orang yang istimewa, para ulama dan para penuntut ilmu agama yang mereka membantah ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Adapun berjihad menggunakan pedang, orang awam pun bisa. Ini yang dikatakan ulama as-salaf dan yang diikuti oleh dakwah as-salafiyah. Qala al-Humaidi, Imam al-Humaidi tadi yang sudah kita sampaikan dari gurunya Imam Bukhari yang meninggal tahun 219 Hijriah, beliau juga mengatakan, menegaskan lagi makna manhaj salaf tadi. Wallahi, demi Allah, li an aghzuwa haula'i alladziina yarudduna hadis Rasulullah sallallahu ahabbu ilayya min an aghzuwa iddata minal atraq. Demi Allah, aku lebih suka untuk memerangi orang-orang yang membantah hadis Rasulullah SAW dibandingkan aku memerangi pasukan orang-orang kafir. Dan di antara sebabnya, seperti yang sering kita sampaikan juga, memerangi orang kafir itu seperti kalau dalam perdagangan atau bisnis, meraih keuntungan, mencari keuntungan. Sedangkan membantah ahlul ahwa al bidah itu seperti menjaga modal. Karena mereka dari kaum muslimin harus dikuatkan akidah, dibenarkan akidahnya dulu sebelum memerangi orang kafir. Karena bagaimana mungkin kita akan menang dari orang kafir sedangkan kaum musliminnya banyak berbuat syirik, banyak berbuat bid'ah, bahkan membantah hadis Rasul, membantah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka na'udzubillah min dzalik. Inilah manhaj salaf, inilah dakwah as-salafiyah. Kata Imam Al-Humaidi, aku lebih suka membantah orang-orang yang menolak hadis Rasul, yang mengingkari ataupun yang mengotak-atik hadis Rasulullah SAW dibandingkan aku memerangi orang-orang kafir. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian kaum muslimin. Kenapa kita kok suka membantah ahlul bid'ah? Kok nggak bantah komunis? Kok nggak bantah liberal? Kita katakan kita bantah semuanya. Cuma ada skala prioritas. Para ulama juga demikian. Syekh bin Baz juga membantah kelompok liberal dan sebagainya. Tapi ada skala prioritas yang lebih banyak dibantah dari
al-bid'ah, tentang masalah bid'ah-bid'ah mereka. Ya, jangan seperti kelompok Harokah, kelompok Ikhwan Muslimin yang dipentingkan masalah komunis, masalah sekularisme dan sebagainya. Tidak mau membantah ahli asyirik dari orang-orang yang menisbatkan kepada kaum muslimin. Al-kuburiyin, ya, tidak mau membantah orang-orang yang mengkeramatkan kuburan atau yang berbuat ritual-ritual kebid'ahan. Naudzubillah min dzalik. Dan ini yang juga merasuki sebagian dai-dai yang mengaku salafi atau ahlus sunnah wal jamaah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Fokusnya apa? Komunis, khutbah Jumat masalah komunis. Kalau masalah khawarij, masalah bid'ah disuruh diam. Naudzubillah min dzalik. Ini manhajnya kelompok Harokah. Ya, kelompok Ikhwan Muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih memprioritaskan membantah orang-orang yang berbuat kebid'ahan ataupun yang menolak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ada skala prioritas. Qala Malik ibn Anas, Imam Malik berkata, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah Rasul itu ibaratnya seperti perahunya, kapalnya Nabi Nuh. Man raqibahan najah. Barang siapa menaikinya, dia akan selamat. Wa man takhalafa anha ghariq. Barang siapa yang tertinggal, dia akan tenggelam dan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab pertama fi ta'zimi as-sunnah. Ya, kita lanjutkan lagi. Bab yang kedua, faslun fi ta'jili uqubati malam yu'adnimi sunnata. Bab tentang dipercepatnya sanksi, siksa bagi orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah atau yang melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, babnya berjudul dipercepatnya siksa atau sanksi bagi orang-orang yang tidak mau mengagungkan sunnah Rasul, yang tidak mau menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan di sini oleh Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani hafizallahu taala beberapa riwayat an Salamata ibnil Aqwa radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul yang bernama Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasul sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ada seseorang makan di samping Rasul dengan tangan kirinya. Ya, dengan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik. Rasul menegur, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati. Orang itu ngeyel, orang itu membantah dengan mengatakan, tidak bisa aku makan dengan tangan kanan. Qala, Rasul pun bersabda, lastata'ta. Engkau nggak akan mungkin bisa makan. Ma manahu ilal kibr. Orang itu nggak mau makan dengan tangan kanan karena kesombongannya. Gengsi ditegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bisa makan dengan tangan kanannya. Namun dia sombong, nggak mau makan dengan tangan kanan tersebut, padahal dia mampu. Ma manahu ilal kibr. Qala fama rafa illa fihi. Fama rafaha illa fihi. Maka setelah itu pun dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya sebagai bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena orang itu ngeyel, tidak mau sami'na wa ta'na kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditegur Rasul namun bantah. Naudzubillahi min dzalik. Lastata'ta. Kemudian di sini ada faedah yang pertama, memang kewajiban seorang muslim muslimah kalau makan dengan tangan kanannya, Kemudian yang kedua, yang intinya tadi bahwasanya orang yang menentang sabda Rasul pasti akan mendapatkan siksa, entah secara zahir maupun batin. Bahkan yang lebih parah lagi kalau siksa batin, semakin disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah ini juga kita bisa merenung bahwasanya memang
kita itu bisa makan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah nggak berkehendak orang itu bisa makan sampai dia pun kalau istilah sekarang ini stroke, nggak bisa mengangkat ya tangannya. Makanya ketika kita selesai makan diajarkan zikir alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang memberikan aku makan, yang memberikan aku makan, yang memudahkan aku mendapatkan makan dan bisa memakannya. Ya, kalau tamu pertolongan Allah nggak bisa kita makan. Ya. Kemudian riwayat yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah naha an yashraba min fisiqa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah melarang ya, orang itu minum dari mulut ya. Kalau sekarang itu ceret istilahnya. Dulu namanya asyiqa, itu terbuat dari ya, kulit binatang untuk menampung air, ya, untuk dibawa misalnya ke safar atau di rumah, ya. Asyiqa. Kata Rasulullah SAW melarang orang itu minum langsung dari mulut siqa tadi atau ceret tadi. Qala Ayub, wallahu alam, Ayub As-Sakhtiyani berkata, fa'unbi'tu anna rajulan syariba min fisiqa fa kharajat hayyatun. Aku diberitahukan ada seseorang yang dia sudah mendengar ya sabda Rasul tadi yang melarang meminum langsung dari ceret. Lalu orang itu tetap minum dari ceret atau siqa tadi, maka kharajat hayyatun. Tiba-tiba ada ular keluar dari asyiqa tersebut. Ya, kalau ada yang bertanya, kok bisa? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka akan jadilah. Ya, seperti yang terjadi sekarang ini, bagaimana dengan kekuasaan Allah? Allah turunkan wabah virus corona yang menjadikan manusia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ya, sebagaimana juga kisah dulu ya, pasukan Abraha yang dihancurkan dengan pasukan burung ya, Tayran Ababil. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan pernah mengatakan bagaimana kok bisa terjadi itu demikian. Ya. Sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian riwayat yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini khasafallahu bihil arda." Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dulu ada seseorang yang dia memakai istilahnya pakaian yang mewah, yang wah, dan dia berjalan dengan sombong, menyombongkan hartanya, pakaiannya. Maka khasafallahu bihil arda, Allah tenggelamkan orang itu di bumi. Ya. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Dan dia pun berputar terus ataupun bergerak terus sampai hari kiamat di dalam kerak bumi itu. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan kejadian-kejadian yang sering kita dengarkan dari musibah seperti kapal di Palu, bagaimana istilahnya likufaksi menenggelamkan banyak manusia. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ini sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang mendolimi mereka, namun mereka lah yang mendolimi diri mereka. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kewajiban kita bertobat kepada dengan taubatan nasuha. Kemudian faqala lahu fata. Tiba-tiba ada seseorang atau seorang pemuda, wa qad samma wa huwa fi hullatin, seorang pemuda memakai baju yang juga yang mewah, mengejek Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tadi. Ya Abu Hurairah, ahakadha kana yamshi dalikal fata alladhi khusifa bih? Wahai Abu Hurairah, apakah orang yang ditenggelamkan itu jalannya seperti ini? Dipraktekkan sama orang tersebut dengan mimik istilahnya menghina, dengan bentuk penghinaan kepada Abu Hurairah dan sabda Rasulullah SAW yang dibawakan oleh beliau tersebut, summa daraba biyadih. Ya, maka Abu Hurairah pun memukulnya dengan tangan beliau, fa'athara asratan, sampai dia pun jatuh, kada yatakassar minha,
hampir-hampir apa istilahnya putus tulangnya. Faqala Abu Hurairah lil mankharaini walil fam inna kafainakal mustahzi'in. Seraya Abu Hurairah membawakan ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya kami, kata Allah, yang mencukupimu dari orang-orang yang memperolok dirimu. Artinya yang memperolok sunnah Rasul pasti akan diberikan siksa oleh Allah. Kita tambahkan lagi riwayatnya. An Abdurrahman bin Harmalah qala. Dari Abdurrahman bin Harmalah beliau berkata, Ja'a rajulun ila Sa'id bin Musayyib yuwaddi'uhu bihajjin aw umratin. Dari Abdurrahman bin Harmalah beliau berkata, ada seseorang mendatangi Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in, yuwaddi'uhu, pamit untuk haji atau umrah. Ada orang pamit kepada Sa'id bin Musayyib untuk haji atau umrah. Faqala lahu la tabra hatta tusalli. Ketika itu mereka ada di masjid. Kata Sa'id bin Musayyib, jangan engkau pergi sampai engkau ikut salat berjamaah, salat berjamaah di masjid. Fa inna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, la yakhruj ba'dan nida minal masjid illa munafiq. Karena Rasul bersabda, tidaklah ada seseorang keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan kecuali dia orang munafik. Ini larangan orang yang ada di masjid kemudian mendengar ada azan dikumandangkan, nggak sholat di masjid, malah dia apa? Keluar dari masjid tersebut. Ini kalau keadaannya normal ya. Jangan dikatakan, oh kalau kita begitu kita berbondong ke masjid. Sekarang tidak, berbeda. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita sekarang ini pindah dari salah satu sunnah Rasulullah SAW kepada sunnah Rasulullah SAW yang lainnya. Karena Rasul mensunahkan untuk sholat di rumah ketika ada keadaan seperti sekarang ini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang itu keluar dari masjid setelah adanya azan kecuali munafik. Illa rajulun akhrajathu haja, atau seseorang yang ada kebutuhan mendesak seperti buang hajat misalnya, wa yuridu ar-ruja' ilal masjid, dan dia setelah keluar akan masuk lagi ke masjid, itu boleh. Faqala, orang itu yang pamit kepada Sa'id bin Musayyib berkata atau masih ngeyel, inna ashabi bil harra, sesungguhnya sahabat-sahabatku, teman-temanku ada di kampung. Fakharaja, dia pun meninggalkan masjid tersebut tanpa mengindahkan sabda Rasul ataupun petua nasihat dari Sa'id bin Musayyib. Falam yazal Sa'id yuli bidzikri hatta ukhbira anna waqa'a min rahilatihi fankasat fakhiduh. Senantiasa Sa'id bin Musayyib menceritakan tentang orang itu kepada murid-murid beliau sampai diberitahukan orang itu akhirnya terjatuh dari tunggangannya sampai istilahnya patah atau retak tulang pahanya. Ini sebagai akibat orang itu ngeyel, keras kepala menentang sabda Rasulullah SAW, tidak mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian riwayat berikutnya, qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi fi syarhihi li Sahih Muslim. Berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, qara'tu fi ba'dil hikayat anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qaulan Nabi SAW. Kata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi tadi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, aku mendengar di dalam sebagian cerita, tentunya yang benar ceritanya, bukan fiksi, anna ba'dal mubtadi'ah, bahwasanya sebagian ahli bid'ah ketika mendengar sabda Rasul, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha. Rasul bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan dia langsung mencelupkannya ke dalam embernya atau ke dalam tempat airnya sampai dia mencucinya terlebih dulu. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mungkin banyak dilalaikan sebagai kaum muslimin.
Ini sekali lagi Islam mengajarkan kebersihan. Ya. Apalagi di tengah wabah virus corona ini harus menjaga terus kebersihan, terutama mencuci tangan. Rasul sering memberikan petua-petua seperti ini. Di antaranya di sini. Di antara salah satu sunnah Rasul, orang itu setelah bangun tidur cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Kata Rasulullah SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu pada waktu dia tidur itu kemana tangannya dia letakkan. Mungkin dia memegang hal-hal yang kotor. Maka disunahkan untuk apa? Mencucinya terlebih dulu setelah bangun tidur. Qala dzalikal mubtadi, ahli bid'ah mendengar sabda Rasul itu mengatakan ala sabit tahakum. Orang itu namanya al bid'ah, ngeyel. Kalau disampaikan sunnah Rasul tidak mau, maunya yang bid'ah. Ana adri aina batat yadi fil firash. Al bid'ah itu membantah sabda Rasul dengan mengatakan, aku tahu di mana letak tanganku ketika tidur di atas kasur misalnya. Orang itu apa? Ngeyel. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburi ila dhira'i. Dikatakan di sini oleh Abu Abdillah At-Taimi tadi, maka orang itu pun al-bid'ah itu tersebut Allah siksa dengan apa? Tangannya itu masuk ke dalam duburnya. Karena apa? Ngeyel kepada sabda Rasulullah adkhala yadahu fi duburi ila dhira'i. Sampai pergelangan tangannya masuk ke dalam duburnya. Naudzubillah min dzalik, sebagai bentuk siksa Allah bagi orang-orang yang menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Qala At-Taimi, berkata At-Taimi tadi yang membawakan cerita tadi, falyattaqil mar'u al-istighfaf bis sunan, maka hendaklah bertakwa seorang hamba kalau dia melecehkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mawadi'it tauqif, atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanzur kaifa wasala ilaihi syu'mu fi'lihi, bagaimana orang itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena pelecehannya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat berikutnya, an Abi Yahya As-Saji qala, dari Abu Yahya As-Saji dia berkata, kunna namshi fi azqatil Basrah, kami pernah berjalan di perkampungan Basrah, ila babi ba'dil muhadditsin, sampailah kami kepada rumah sebagian ahli hadis. Fa asra'nal masya wa ma'ana rajulun majirun muttahamun fi dinihi, kami pun bergegas berjalan menuju kepada ahli hadis tersebut. Namun ada seseorang bersama kami yang dia itu kurang ajar, perangainya memang kurang ajar. Muttahamun fi dini, bahkan diragukan keagamaannya. Faqala, orang tadi yang kurang ajar tadi berkata, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika la taksiruha kal mustahzi. Orang itu mengatakan irfa'u arjulakum, angkatlah kaki-kaki kalian dari sayap-sayap para malaikat. Artinya orang ini melecehkan para ulama ahli hadis, yang memang kata Rasul SAW dalam hadis, para malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya untuk menghormati para penuntut ilmu agama. Orang ini yang kurang ajar ini melecehkan hadis tersebut dengan kata-kata angkat kaki kalian biar tidak menginjak-injak sayap para malaikat atau mematahkan sayap para malaikat. Kal mustahzi, naudzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang memang seperti ini. Namun kita juga mendengar orang-orang yang berperilaku seperti ini bukan hanya yang orang awam, bahkan yang katanya ustadz pun naudzubillah min dzalik. Ana pernah mendengar ada salah satu ustadz yang dibesarkan oleh orang-orang itu, kayaknya kualat kalau nentang dia. Suatu saat ada orang yang sudah poligami, ketika dia diminta mengajar tauhid, dia berkata, antum bisa mengajar tauhid, antum muwahhidun. Tiba-tiba dia nyeletuk, wah kalau begitu inti musyrik.
Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi orang yang berpoligami dikatakan musyrik, bukan muwahhid. Ya. Bentuk pelecehan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bukan hanya terjadi pada orang-orang yang awam saja, bahkan yang sudah dikatakan dianggap sebagai ustadz besar. Naudzubillah min dzalik. Ucapannya terhadap sunnah Rasul SAW tidak bisa dijaga, tidak ada ta'zim kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal min maudhi'i hatta jafat rijlah wa saqat. Orang itu pun akhirnya jatuh. Karena siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melecehkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, qala Al-Hafidz Abdul Hafidz, isnadu hadil hikayah kal wajdi au karo'iyatil ain au karo'il ain li'anna ruwata a'lamu a'immah. Kata Imam An-Nawawi, berkata Al-Hafidz Al-Hafidz bahwasanya riwayat tadi, cerita tadi itu seperti melihat sendiri, artinya karena para perawi-perawinya adalah para imam-imam ahli al-hadis. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Yang intinya sekali lagi bagaimana para salafus saleh mengagungkan sunnah Rasulullah SAW dan bagaimana sikap keras tegas mereka kepada yang melecehkan sunnah Rasul, dan bahwasanya pasti orang yang melecehkan hadis Rasul, melecehkan sunnah Rasul akan mendapatkan siksa di dunia atau di akhirat, yang zahir maupun yang batin, pasti kalau orang itu tidak bertobat kepada Allah dengan taubata an-nasuha. Wallahu taala a'lam. Nah, kita lanjutkan dengan soal jawab sampai azan salat zuhur insyaallah taala. Ini ada pertanyaan, bila diingatkan istri untuk salat sunnah duha lalu mengerjakannya, apakah kadar keikhlasan berkurang atau bagaimana? Jawabannya innamal a'malu bin niat. Bisa jadi yang diingatkan itu awalnya sudah niat, cuma mungkin ada kelupaan atau kelalaian, diingatkan baru dia mengerjakan. Tetap keikhlasannya insya Allah sempurna. Tapi kalau misalnya dia salat duhanya karena takut dengan istri, karena istrinya bawa tongkat sepatu atau tongkat sapu misalnya, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi innamal a'malu bin niat. Bagaimana kita menanggapi jika ada ucapan takut ke masjid tetapi berani untuk ke pasar? Ini salah satu orang-orang yang ngeyel Yang pertama, jelas hadisnya dalam Sahih Bukhari, Rasul membolehkan orang itu tidak ke masjid kalau ada hujan atau ada angin kencang. Ini keringanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh meninggalkan masjid dan sholat wajib di rumah. Itu berkaitan dengan syariat orang sholat. Gak ada hubungannya dengan pasar sebetulnya. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Rasul kepada umatnya. Karena kalau orang itu gak ke masjid, bisa sholat di rumah. Nah, sekarang kalau misalnya orang itu gak punya makanan, pasar ditutup semuanya, makan apa inti? Afala taqilun. Namun inilah sekali lagi alasan-alasan yang diada-adakan oleh orang-orang yang ngeyel tersebut. Pasar tempat kebutuhan pokok. Kalau pasar ditutup, misalnya masih dibuka, pasar ditutup, nggak ada makanan yang bisa dimakan, naudzubillah min dzalik. Inilah sekali lagi keindahan agama al-Islam. Dan kita tetap menghimbau masyarakat kaum muslimin untuk mematuhi peraturan pemerintah. Yang di pasar juga harus jaga jarak, pakai masker, harus betul-betul jaga kebersihan. Namun sangat disayangkan masih banyak di antara
saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mengindahkan hal ini, padahal ini sangat bertentangan dengan Islam, sangat bertentangan dengan akal sehat pula. Ya, secara mohon diterangkan tentang dakwah salaf itu adalah taswiyah dan tarbiyah. Ya, mohon diterangkan tentang dakwah salaf itu adalah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah ya itu artinya memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, dari kotoran syirik, bid'ah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sedangkan tarbiyah itu adalah mendidik umat di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Dan sudah kita sampaikan, inilah metode dakwah as-salafiyah, membantah yang menyimpang, baik yang di luar sana atau di dalam tubuh kaum muslimin dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau menyimpang harus apa? Tetap dibantah. Apa boleh kita membantu bersedekah kepada keluarga atau tetangga yang nyata-nyata melakukan kesyirikan, tidak pernah sholat dan puasa Ramadan, karena kami kasihan melihat anak dan istrinya sering kelaparan? Boleh, apalagi dengan niat untuk mendakwahi mereka kepada ajaran at-tauhid, ajaran sunnah Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah memberikan sebagian harta rampasan perang kepada sebagian orang-orang yang kufar. Untuk apa? Ta'liful qulub, untuk apa? Menarik hati mereka. Bagaimana tentang sebagian orang yang menghubungkan waktu berakhirnya wabah corona dengan kemunculan bintang Suraya dan disadarkan pada Rasulullah yang belum diketahui derajat hadisnya? Yang pertama, ikuti ucapan para ulama, jangan ikuti ucapan orang-orang yang ngelama, ya. Atau orang-orang yang suka meramal-ramal hal-hal yang gaib tanpa al-ilmu, artinya hanya sekedar ramalan, sekedar egoan saja. Hati-hati dengan orang-orang tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.